Nah, ini outline dari paparan kita, ya. Nanti kita akan melihat sejenak persesjen tentang ijazah. Kemudian ada juga petunjuk khusus penilaian belangko ijazah yang nanti akan kita bahas sama-sama. Kemudian petunjuk khusus penulisan belangko ijazah kurikulum 2013, ini kurikulum 2006, yang pada dasarnya sebenarnya hampir sama ya, hanya bagian belakangnya berbeda. Kemudian petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Ini yang Bapak Ibu bisa melihat di halaman screen. Ya, bagus Ya, Pak. bisa. Ini adalah tampilan halaman depan ijazah kita sekolah dasar, baik kurikulum 2006, kurikulum 2013, atau kurikulum SPK. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Direktur bahwa kita dalam pengadaan ijazah ini tidak menggunakan kertas biasa, tapi kertas pengaman atau yang kita sebut security paper. Nah, ini di dalam kertas ini banyak serat-serat rambut yang tidak kelihatan kalau dilihat dengan mata biasa, hanya harus dengan alat bantu. Nah, seperti ini, di ujung ini ada tulisan, ya, kalau Bapak Ibu punya senter yang sinar ultraviolet, ini akan kelihatan sesuatu di sini. Ya, di sini juga di pojok kanan atas juga gitu ya. Nah, di sini pojok kiri bawah, ini kalau di sinar ultraviolet itu akan tertulis ijazah ya. Akan ada lambang Garuda bolak-balik ya. Ada hologram, di sini hologram ya. Dan di sini juga ada pengaman. Ya, kalau di fotokopi nanti ini ada tulisan kopi. Nah, di sini ada tut uri di tengah, itu di dalam kertas. Ya. Tidak tembus ke belakang, tapi kelihatan kasat mata ya. Nah, jadi ini standar-standar huruf ini ada ukurannya ya. Bapak Ibu bisa melihat di lampiran 1 Persesjen nomor 23 tahun 2020 atau Persesjen nomor 5 tahun 2021 sama ya. Ini yang disebut spesifikasi ijazah. Mulai dari bingkai, pewarnaan, hologram, kemudian serat-serat di dalam, dan di dalam ada tulisan lagi ijazah sekolah dasar di dalam ini. Kalau dipakai sinar ultraviolet kelihatan. Dan kertas ini didesain juga untuk agak tahan sobek ya. Beda dengan kertas biasa yang gampang disobek, tapi kertas ini agak tahan sobek. Itu bedanya ijazah ya, dengan kertas biasa. Jadi pengaman, security, dan memang kualitasnya berbeda. Nah, ini tampilan belakang untuk kurikulum 2006 ya. Kita sudah familiar. 2006 polos saja, mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Nah, kemudian ini tampilan belakang untuk ijazah kurikulum 2013. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita diskusikan Persesjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020. Nanti waktu diskusi juga Bapak Ibu bisa menanyakan di mana bedanya dengan Persesjen nomor 5 tahun 2021 ya. Nah, kita mulai dengan pasal-pasal ya, di sana sudah ada ketentuan. Ya, misalnya pasal 7 ayat 1A, kelulusan SD atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni ya. Jadi kelulusannya itu ditetapkan tanggal 15. Tanggal 15 seluruh anak sekolah dasar di Indonesia telah lulus sekolah dasar. Nah, kemudian pada ayat 3 ditekankan bahwa kelulusan dituangkan melalui surat keterangan. Nah, surat keterangan ini sebenarnya fungsinya untuk melanjutkan ke SMP. Bahwa si anak ini sudah lulus, surat keterangannya ada ya, dibuat oleh dinas. Nah, kalau itu anak itu melanjutkan ke SMP di dinas yang sama, itu mungkin tidak terlalu sulit ya, karena data anak itu sudah ada di dinas ya. Tapi akan menjadi sulit bila anak itu pindah kabupaten. Makanya kita berikan slot untuk supaya dituliskan surat keterangan kelulusan dan ditangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau kepala sekolah berhalangan bisa oleh pejabat lain tapi dengan surat penunjukan oleh dinas. Kalau untuk sekolah negeri ya. Untuk sekolah swasta nanti yayasan yang menunjuk. Kemudian pasal 7 ayat 4-nya surat keterangan itu sekurang-kurangnya mencantum nilai rata-rata. Nilai rata-rata ujian. Jadi di sekolah-sekolah sudah menyiapkan nilai ini, ya, tinggal dituangkan ke dalam surat keterangan. Nah, ini juga penting, pasal 7 ayat 5.
penerbitan ijazah, ya, kami mencatat bahwa sebagian besar kabupaten kota sudah menerima ijazah. Ya. Artinya sudah ada di tempat. Ada juga ijazah masih dalam perjalanan. Jadi sebentar lagi akan sampai. By kontrak, sesuai kontrak sebenarnya ijazah harus sudah sampai tanggal 15 Juni. Karena karena berbagai hal mungkin ya, apalagi zaman pandemi, di mana sering ada penutupan jalan hingga terhambat, hingga terjadi keterlambatan pengiriman. Nah, penerbitan ijazah itu paling cepat 1 hari, yaitu 16 Juni. Tetapi paling lambat 31 Juli. Nah, kami tim pengadaan ijazah sudah mengantisipasi bahwa pada pertengahan Juli ini mestinya sudah sampai semua di dinas kabupaten kota. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Juli itu sudah terpenuhi semua ijazah di sekolah masing-masing. Nah, kemudian pasal 7 ayat 6, nah, tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, kepala dinas sesuai kewenangan dapat menerbitkan surat edaran. Jadi, tanggal penerbitan ijazah antara 16 Juni sampai 31 Juli. Nah, beberapa dinas sudah menerima ijazah. Oleh karena itu, dinas boleh membuat kebijakan bahwa di dinas saya, di dinas kami, bahwa tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal 1 Juli. Boleh saja. Ya, jadi harus ada dibuat kebijakan oleh dinas. Boleh. Ini sudah kami tuangkan di pasal 7 ayat 6. Nah, untuk pasal 7 ayat 7, ya, kadang-kadang kepala sekolah pada saat ijazah diterima, kepala sekolah sakit misalnya atau berhalangan. Ini boleh ditandatangani oleh pejabat lain asal ada pengangkatan atau penunjukan oleh pejabat yang berwenang, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tahun-tahun lalu banyak hal-hal seperti ini ya, begitu ijazah diterima, kepala sekolahnya berhalangan, tidak bisa memegang pulpen misalnya untuk menandatangan, ya nanti bisa diwakilkan, bisa ditunjuk pejabat lain untuk menandatangani ijazah. Kemudian pasal 7 ayat 8, nah, bila ijazah sudah diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ya, seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Direktur, kami mohon segera cepat-cepat diberikan ke satuan pendidikan untuk diberikan pada siswa. Jangan ditahan-tahan. Dulu pernah kejadian ditahan-tahan, kepala sekolahnya keburu wafat. Jadi susah kan urusannya ya. Jadi sebegitu terima lebih baik cepat-cepat didistribusikan sesuai data yang ada di dinas. Nah, ini halaman muka ijazah ya yang tadi kita sudah lihat bersama. Nah, ijazah seperti tahun-tahun sebelumnya ya standar ya. Nomor 1 itu adalah nama sekolah yang bersangkutan. Ijazah nomor 2 NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Bapak Ibu sudah melihat di Persesjen belangkonya seperti ini ya. Kemudian nomor 3 itu nomenklatur nama kabupaten kota. Itu juga standar. Kabupaten misalnya di sini contohnya kabupaten atau kota Bandung. Di tempat lain contohnya kota atau kabupaten Malang. Ya. Nah, kemudian ini agak nama itu ya, nama provinsi. Ya. Kemudian nama siswa pemilik ijazah sesuai akta kelahiran dan ditulis huruf kapital. Nah, untuk nomor 6 ini ya, nanti di Persesjen itu dinomorin memang setiap baris itu isian tempat tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Nah, ada yang bertanya, ini kalau tanggal 7 Januari apakah ditulis 7 atau 07? Ya, coba Bapak Ibu lihat di akta kelahiran, karena itulah sumber data. Sebelum anak itu mempunyai NIK, maka akta kelahiran itu yang pertama. Jadi urut-urutannya adalah begitu anak lahir, ada surat catatan dari rumah sakit di mana anak itu dilahirkan, atau catatan bidan, bisa di bidan. Nah, dari catatan itulah dimasukkan ke dalam akta kelahiran. Nah, di akta kelahiran, orang tua baru membuat KK atau mengupdate KK untuk memiliki nomor induk kependudukan ya, NIK. Nah, kemudian nomor 7 ya, ini nama orang tua wali silahkan ditulis ya.
Dalam kasus-kasus tertentu ada anak misalnya yang tinggal di asrama, di panti, anak yatim piatu. Ya, silahkan nanti konsultasi pada kantor lurah setempat, sebaiknya walinya siapa gitu ya, menurut aturan-aturan kependudukan. Nah, di sana ada undang-undang juga tentang perlindungan anak. Nah, Bapak Ibu nanti harus lihat juga undang-undang perlindungan anak sebagai bagian dari rujukan untuk mengisi data-data anak. Karena di sana banyak opsi-opsi ya tentang orang tua wali, siapa yang bisa menjadi orang tua, siapa yang menjadi wali ya. Undang-undang tentang perlindungan anak. Kemudian nomor 8, data induk siswa pemilik ijazah ya. Nomor induk siswa pemilik ijazah itu biasanya ada di buku besar. Nah, kemudian NISN nomor 9 di sini ya, nomor induk siswa nasional itu hanya 1 dan unik. Oleh karena itu ada beberapa dinas yang bertanya, Bapak, anak ini terlambat di data, tapi dia sudah kelas 6. Apakah berhak mendapat ijazah? Iya, berhak. Berikan ijazahnya. Sambil pada saat yang bersamaan, NISN-nya diurus. Gitu ya. Jadi berjalan paralel. Tidak boleh ada penundaan ijazah. Nah, kemudian nomor 11, kabupaten kota. Ya, tadi sudah. Sesuai nomenklatur yang ada. Nah, tanggal penerbitan. Nah, ini berbeda antara tanggal lulus dengan tanggal penerbitan beda ya. Tanggal penerbitan itu tergantung kebijakan dinas. Tapi menurut Persesjen ini antara 16 Juni sampai 31 Juli. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini nama kepala sekolah. Nama kepala sekolah adalah sekolah yang menerbitkan ijazah ya. Kemarin juga ada bertanya tentang akreditasi, nanti kita diskusi bersama. Kalau sekolah negeri seperti biasa pakai NIP. Kalau swasta tidak usah pakai NIP ya. Kalau tidak ada kepala sekolahnya, hanya PLT ya boleh. PLT itu menandatangani ijazah. Tapi kata PLT ini tidak perlu dimasukkan. Gitu ya. Nah, kemudian dari stempel sekolah ya, tradisi kita sebagai legalitas. Pas foto 3x4 hitam putih atau berwarna. Ada juga menanyakan kemarin, Pak, boleh nggak pakai kerudung anak itu? Karena tidak ada ketentuan di sini tidak boleh. Bagi kami itu boleh ya. Tidak ada ketentuan di sini tidak boleh ya. Ada juga yang menanyakan, Pak, kalau anak itu tidak punya tangan kanan, jarinya tangan kiri boleh. Jarinya berapa biji? Berapa jari, Pak? Karena nih ada yang luka waktu kelas berapa dia luka hingga jarinya tidak berfungsi. Di sini tidak dicantumkan berapa jari ya. 1 boleh, 2 boleh, ya, 3 boleh, kanan boleh, kiri boleh, gitu ya. Kemudian ini halaman belakang ya. Nah, ini nama siswa seperti tadi di halaman muka, NISN, kita ulang kembali di sini. Ya, nomor 4. Kemudian nilai. Nah, untuk nilai ini kan banyak variasi-variasi ya. Nah, setiap sekolah, bahkan tiap guru memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Nanti kami akan dibantu oleh beberapa teman guru. Kami harap mereka akan memberikan pengalaman dan bagaimana mereka mencantumkan nilai mereka di sini ya. Kita akan berbagi. Karena ruang ini kan ruang berbagi ya, sosialisasi dan berbagi. Kemudian nomor 7 rata-rata. Nomor ini bawahnya sama seperti halaman muka ya. Nah, nomenklatur kabupaten kota, kemudian tanggal penerbitan sama di halaman muka. Kemudian 11 itu stempel sekolah dan 10 nama kepala sekolah. Nah, itu tadi 2006, sebenarnya 2013 sama saja. Bedanya hanya di sini Bapak Ibu. Nah, 2006 dan 2013, Bapak Ibu kalau lihat di footer bagian bawah ini ada kode DN 01D strip SD garing K13 garing 00001. Perbedaan K 2006-2013 pertama di sini ya, di nomor seri, kedua di halaman belakang. Nomor seri Bapak Ibu tidak perlu mengisi, ini sudah dicetak oleh pencetak. Ya, yang kita sebut numerator. Nah, numerator ini sudah given ya. Di Persesjen sudah ada urut-urutan provinsi, 01 itu DKI kalau tidak salah ya. D itu SD, D itu dasar, pendidikan dasar, SD sekolah dasar, K itu kurikulum, 00001 itu nomor urut. Nomor urut ijazah
itu dalam satu provinsi itu berurutan. Jadi misalnya provinsi Jogja, semua kabupaten kota itu diurut nomor 1 sampai nomor terakhir jumlah siswa. Jadi berurut semua. Satu provinsi itu selalu berurutan 1 sampai nilai akhir sejumlah siswa. Untuk provinsi Kalimantan Selatan misalnya, mulai dari 1 lagi sampai nomor akhir seluruh siswa. Nah, bagaimana pengurutan kabupaten? Nah, nanti itu diserahkan pada pencetak ya. Kita juga sudah ada pengurutan berdasarkan database. Jadi bila dalam satu kabupaten kekurangan ijazah, bisa komunikasi dengan kabupaten sebelah. Kalau ada lebihan boleh diminta dengan berita acara. Jadi praktis gitu ya, dalam satu provinsi itu bisa bertukar-tukar. Sangat praktis, sangat fleksibel. Karena nomornya sama, nomor urut provinsi ya, sesuai urutan di Persekjen. Kalau nomor urut ijazah bisa bervariasi. Misalnya ternyata ada force majeure atau keadaan kahar. Misalnya terjadi banjir. Kita harus mengganti ijazah. Digantikan nanti nomor urutnya adalah nomor urut tambahan pada urut terakhir. Tambahan. Nah, tambahan itu bisa ke Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, terserah. Tidak masalah. Yang jelas satu provinsi berurutan 1 sampai nomor akhir. Termasuk tambahan dan penggantian. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, nomor seri ijazah ini sama ya. Kalau tadi K2006 itu ya polos gitu ya. K13 ya ada pembagian kelompok A, kelompok B. Nah, secara substansi sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Kita masih ingat di USBN ya. Apapun kurikulumnya kan soalnya sama ya. Jadi soalnya sama. Memang soal USBN itu dibuat pada kompetensi dasar yang berkorespondensi. Ini juga banyak ya. Kenapa banyak? Karena ada K13 untuk SD dalam negeri, K13 K2006 untuk SD luar negeri, SILN ya, kita sebut Sekolah Indonesia Luar Negeri, dan ada SPK, Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, ini adalah teknis dari penulisan ijazah ya. Ya, pertama harus tulisan tangan, tinta warna hitam, ya, tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Nah, saya perhatikan bahwa kalau kita ke ATM itu ya kan ada struknya ya. Struk ATM itu ya, atau kalau kita belanja di supermarket itu ada struknya, itu 2-3 minggu itu sudah hilang tintanya itu tinta murah itu. Jadi 2-3 minggu sudah hilang, luntur. Nah, di sini harus pakai tinta yang tidak mudah dihapus dan tahan lama. Nah, saya kemarin kembali melihat ijazah SD saya, alhamdulillah hitam, tidak luntur dan tidak hapus ya. Nah, ijazah SD saya itu tahun 1977. Masih hitam, masih bagus. Seperti itulah kita berharap bahwa tulisan dalam ijazah. Ijazah tidak boleh kotor, tidak boleh dicoret ya, tidak boleh ditimpa, dihapus. Melainkan harus diganti dengan blanko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian. Nah, di sini harus hati-hati banget ya. Jadi harus diyakinkan. Jadi sebelum menulis ijazah, teman-teman dinas kabupaten kota bisa meminta para orang tua memvalidasi kembali. Benar nggak nama anak ini seperti ini? Tanggal lahir, bulan, tahun sudah benar. Nama orang tua sudah benar. Jadi divalidasi kembali. Jadi kami menyarankan setiap anak diberikan selembar kertas, data anak untuk divalidasi oleh orang tua. Nah, itu hasil validasi itu yang dipakai untuk mengisi ijazah, data ijazah. Seperti itu Bapak Ibu. Itu usulan kami. Jadi sebaiknya data anak itu divalidasi ulang oleh orang tua atau wali sesuai akta-akta dokumen yang ada di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya kadang-kadang penulis ijazah juga mungkin lelah hingga jadi kesalahan. Nah, kalau kesalahannya ada prosedurnya, disilang dengan tinta warna hitam kedua sudut ya, kiri kanan, di cross gitu ya. Dan nanti dibuat berita acara penggantian. Nah, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa ijazah yang kami kirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu sudah termasuk cadangan. Meskipun ada cadangan, kami berharap
seperti tadi diungkapkan Bu Direktur, mohon sekali hati-hati dalam menulis ijazah, karena kalau salah ya repot. Ya. Cadangan itu hanya 5%. 5% itu tidak banyak ya. Untuk kurikulum 2013, hanya 5%. Jadi kalau cadangan itu habis, ya habis juga gitu ya. Nah, mohon hati-hati sekali. Dan agak rileks, tenang dalam menulis ijazah. Nah, ijazah yang dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan. Nah, kalau tadi ini tata cara ya penulisan seperti penggunaan tinta, kehati-hatian, bisa ada kesalahan. Maka ini adalah masalah pemusnahan atau ya pemusnahan belangko pasca penulisan ijazah. Nah, di sana dinyatakan dalam Persesjen, belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke dinas untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru, dilengkapi dengan berita acara serah terima. Jangan lupa, ini adalah dokumen yang sangat penting, baik bagi sekolah maupun bagi dinas. Disinilah bila terjadi sesuatu, misalnya ada ijazah meragukan, nah, dokumen ini sangat bermanfaat untuk memvalidasi apakah dokumen ijazah itu benar, palsu atau tidak, gitu ya. Nah, ini sangat penting ya, berita acara BA ini setelah terima belangko agar disimpan dengan baik. Kemudian bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus, ya, ini yang terpencil ya, seperti teman-teman di Papua di gunung ya. Belangko ijazah cadangan dapat diberikan secara bersamaan dengan kebutuhan belangko ijazah seharusnya kepada satuan pendidikan. Jadi ada beberapa daerah yang untuk sampai ke sana harus pakai pesawat kecil. Ya, saya sudah pernah coba pesawat kecil dan tidak tiap hari berangkat. Dan kadang-kadang mau berangkat ternyata cuaca tidak baik, batal berangkat. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kami membuka klausul agar untuk daerah terpencil berikan saja semuanya dengan cadangan. Nanti kalau sisa dikembalikan ke dinas dengan berita acara. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali ke dinas. Ya. Kalau sudah selesai semua anak sudah mendapatkan ijazah, sudah lengkap, ada sisa harus dikembalikan ke dinas. Terutama yang dikirim semua itu yang ke daerah-daerah terpencil ya, cadangannya dikirim, sisanya dikembalikan ke dinas dengan berita acara. Nah, ini yang sering juga lewat ya. Kami juga tidak terlalu penuh menerima proses pemusnahan. Ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Proses pemusnahan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian setempat. Ya, jadi harus dimusnahkan. Sisa belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dimusnahkan setelah 6 bulan. Terhitung sejak jadwal pengisian ijazah. 6 bulan. Ya mungkin lebih enaknya 6 bulan setelah 31 Juli. Karena diharapkan semua ijazah sudah ditulis dan diberikan pada siswa masing-masing atau sesuai kondisi masing-masing. Yang jelas, pemusnahan harus ada berita acara. Nah, ini juga penting, Bapak Ibu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalnya, terutama yang sering Ibu Bapak dengarkan kalau ada pencalonan Bupati Wali Kota ya, kusuk-kusuk tiba-tiba, benar nggak nih ijazahnya? Nah, hal-hal seperti itu kan sering, terutama ke kami, ke pusat. Bahkan ada di satu kabupaten yang menelusuri ijazah tahun 80. Bayangkan, kami tahun 80 saya belum jadi pegawai negeri. Tahun 80 gimana caranya itu kan? Dulu masih kanwil. Teman-teman ini masih banyak yang baru lahir, Setibulan itu baru lahir tahun 80. Tapi ada dinas yang menanyakan keaslian ijazah tahun 80. Begitu saya baca media ternyata sedang ada mulai pilkada. Hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak menyulitkan Bapak Ibu dan juga tidak menyulitkan terutama kami juga gitu. Karena susah Pak Bapak Ibu untuk memvalidasi ijazah yang tahun 80, 90 gitu ya. Saya punya pegawai tahun 95. Bagaimana saya tahu ijazah 90? Ya, nah hal itu agak menyulitkan. Karena itu semua dokumen harus ada berita acara.
Dan kami usul agar setiap dokumen penting seperti berita acara, ijazah itu ada file digitalnya gitu ya, PDF-nya. Nah, itu penting itu. Jejak digital. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi agar membuat jejak digital setiap dokumen-dokumen penting seperti ijazah yang masuk kategori dokumen negara. Nah, ini juga masih lanjutan dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan. Nah, ini terutama kalau sudah terlalu lama, misalnya sudah masuk Desember atau Januari tahun depan, ternyata ada kesalahan. Ya, Dinas Pendidikan bisa membuat surat keterangan sebagai lampiran dari ijazah. Misalnya kesalahan nama wali, kesalahan data tanggal, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mencegah ini, usul kami, setiap data anak sebaiknya divalidasi kembali oleh orang tua, sesuai dengan akta lahir dan akta-akta yang ada di rumah anak masing-masing. Nah, siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Ya, jadi ini yang mobilitas anak ya. Bisa jadi bahwa anak itu pindah ke kabupaten atau provinsi lain karena orang tuanya memang mobile. Seperti pejabat pajak itu kan sering dipindah-pindah. Prajurit TNI itu sering dipindah-pindah. Polri sering dipindah-pindah. Maka anaknya juga ikut pindah. Nah, hal-hal seperti itu menyebabkan anak itu mobile. Nah, oleh karena itu tugas kami dan tugas kita terutama di instansi pendidikan jangan sampai mempersulit anak. Harus membuat prosedur yang mudah.